Lu pensiun terus ngapain? Terus kalian di pantai gitu, santai-santai. Buat gue pensiun nggak ada. Pensiun tuh mitos. Orang-orang yang gue mau contek hidupnya itu nggak ada yang pensiun. Kalian cari orang yang 60 tahun, yang misalnya punya aset management, dia punya fund, itu mereka masih kerja, masih seru, masih cari hal-hal baru. Gue sih nggak pernah mau punya pensiun gitu. Jadi konsep pensiun sendiri tuh nggak pernah register di otak gue, karena gue nggak mau kayak gitu. Kalian cobain aja santai-santai di Bali 3 hari. Bosan juga gitu, kalian di pantai santai-santai bosan juga di beach club. Orang-orang yang ngajarin kalian kayak gitu adalah orang-orang yang punya hidupnya average, rata-rata. Gue yakin kalian nonton ini, kalian nggak mau jadi orang yang rata-rata. Gue nggak mau jadi orang average, yang cuman mungkin ya liburan tuh gue harus ngitung-ngitung budget segala macam. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Gue mau kalau gue liburan hari ini, besok gue mau pergi, gue pergi besok. Gue mau makan di restoran ini, gue bisa makan di restoran ini. Gue mau beli mobil ini, gue bisa beli mobil ini. Gitu. Gue nggak mau lakuin hal itu di umur 60 tahun. Udah susah jalannya nanti. Kalian coba gini, kalian pernah dengar saying kan? Lakuin apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka omongin. Contoh, Warren Buffett bilang dia invest di indeks S&P 500 ya kan. Cuman apa yang dilakukan sama dia? Stock picking kan sebenarnya. Dia pilih saham. 41% dari portfolionya sekarang udah turun 39% tuh Apple. Dia tetap pilih individual stocks. Dia nggak beli the whole index. Kalian cari satu orang kaya ya yang lahir dari beli indeks. Jawabannya nggak ada. Mereka antara punya single concentrated asset ya di satu aset kelas, antara mereka punya perusahaan yang perusahaan TBK, sahamnya diperdagangkan secara publik, jadi net worth-nya kehitung. Nggak ada orang kaya yang kaya dari nabung reksadana indeks. Ada orang kaya dari nabung saham perbankan, nggak ada. Di sini yang gue belajar paling penting adalah investasi di skill yang bisa ngasilin kita uang buat bisa investasi lebih besar. Jadi jangan pas masih income-nya kecil nih, kita hajar semua berhemat kayak mampus, investasi itu nggak bakal bisa kaya. Yang kita bisa bikin kita kaya adalah tingkatin skillnya naik. Gue waktu itu pas punya income 10-20 juta, ya gue coba berhemat kayak orang gila. Gue berhemat mati-matian. Oh nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu, nggak boleh beli ini. Alhasil gue cuma bisa invest 10 juta. Biaya hidup gue 10 juta untuk kasih orang tua segala macam. Sisa 10 juta. Dari 10 juta lu mau jadi kaya gimana? Lu mau invest nih 7%. Ya mungkin bener bisa kaya 50 tahun, tapi mau kaya gimana? Begitu gue udah tahu ya, investasi terbaik itu adalah leher ke atas. Yang gue lakukan apa? Gue switching. Gue nggak investasi di aset kelas. Waktu gue cuma punya income 20 juta. Yang gue lakukan apa? 10 juta tadi yang gue tadi taruh di saham blue chip ya, gue tarik semua dari sekuritas gue bayarin orang makan. Itu yang gue lakuin. Jadi gue cari orang ya yang menurut gue lebih hebat dari gue mau belajar dari dia, gue coba reach out, gue coba traktir untuk makan siang atau makan malam. Jadi gue budgeting 10 juta itu semuanya gue bakar buat bayar orang makan. Itu gue pakai untuk ngelobi orang ya, yang akhirnya jadi network gue sekarang. Itu yang gue lakukan. Gue ajak orang untuk makan siang ya. Gue belajar dari buku, gue ikut banyak banget workshop online. Itu yang gue lakukan. Jadi gue tingkatin gimana caranya dari 20 juta bisa naik ke 50 juta. Karena kalau misalnya kita investasinya cuma tadi 10 juta, itu lama tuh. Lu 6 bulan aja 60 juta plus bunganya berapa doang. Tapi sedangkan kalau lu tingkatin keluarin 10 juta untuk lu bisa increase dari 20 juta jadi 50 juta ya. Sekarang kalau biaya hidupnya sama 10 juta, lu investasi 40 juta sebulan. Itu jauh lebih cepat untuk grow portofolio lu dibanding lu cari ya investasi terus nggak jadi kemana-mana. Ini gue kasih contoh, kayak gue akan contohin pakai beberapa skill ya, jadi biar kalian ada gambaran. Contohnya kalian misalnya seorang programmer bisa ngeprogram website ya, kalian bisa basic JavaScript ya, kalian bisa misalnya HTML lah. Yang kalian bisa lakukan apa? Coba kalian cari. Sekarang in demand tuh paling banyak apa? Blockchain developer. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa programming di Web3 ya, di blockchain. Nggak banyak yang bisa program di Solidity, di Ethereum. Itu skillnya langka ya. Nggak banyak yang bisa coding di dalam Cardano. Kalau kalian bisa punya skill itu akan dibayar sangat amat mahal ya. Kalian coba cari sekarang gaji blockchain developer, kalian bandingin sama gaji IT developer biasa. Itu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat gajinya. Jauh banget. Jadi daripada kalian misalnya seorang IT developer gaji misalnya 20 sampai 30 juta, daripada kalian cuma pakai uangnya untuk invest di reksadana obligasi 7%, yang kalian lakukan ada kalian ambil semua ya. Kalian cari course ya. Misalnya Harvard online course atau apapun, tingkatin skill